Sejak kecil, ada satu tempat yang selalu terasa seperti mimpi dan terlalu jauh untuk dijangkau. Pegunungan yang sering saya lihat di buku, di film dokumenter, atau di layar kecil yang selalu membuat saya bertanya-tanya. Sampai akhirnya, suatu hari, saya memutuskan untuk berhenti hanya membayangkan. Dan perjalanan ini adalah langkah pertama saya menuju mimpi yang dulu terasa mustahil. Hari ketiga pendakian dari Bambu menuju ke sekitar MBC. Jadi mungkin akan menghabiskan waktu sekitar 8 jam perjalanan. Semoga kaki saya baik-baik aja ya. Jadi lancar sampai tujuan. Perjalanan dari Bambu menuju Dovan. Jadi treknya hampir mirip-mirip kayak di Indonesia, banyak naiknya dan banyak juga turunnya. Cuman nggak sebrutal kemarin karena sebelum upper Sinoa itu full tangga dan bangke bener. Hopefully my legs good. Finally arrived in Dovan, our first stop after Bambu. Woo! Gila tuh, Macha Pucre Crystal Mountains. Wow. Yoi. Trek sampai sini cukup bersahabat dan treknya hampir sama seperti trek di gunung di Indonesia. Jadi so far masih aman untuk kaki saya. Yes, sir. Yeah, the one will coming. Whew. Akhirnya sampai Dovan. Dari Bambu sekitar 1,5 jam. Untuk treknya hampir sama seperti yang ada di gunung Indonesia. Karena tadi melewati hutan, terus beberapa treknya juga sedikit basah. Hampir mirip-mirip kayak di gunung di Indonesia. Di Dovan elevasinya 2500 dan nanti di ABC bakal sekitar 4100-an. Jadi elevation gain bakal banyak banget. Di tengah-tengah perjalanan menuju Himalaya dari Dovan, upper Dovan, kita nemu sebuah sebuah air terjun cukup menarik karena benar-benar di tebing dan di pinggir trek perjalanan. Dan ini ada semacam monastery. Trek dari monastery tadi sampai sini lumayan ngeri karena banyak sekali batu-batu dan tipe treknya hampir kayak gunung di Indonesia yang tinggi-tinggi kayak gitu. Batu, akar, tapi setelahnya kita disuguhi pemandangan seperti ini. Wow. Lalit, is that Himalayan? Aha, oke. Okay. Jadi nanti kita akan lunch di sana. A village called Himalaya. Okay. Alright, here we go. Our first stop this day for having some lunch. The village named Himalaya.
Dalbat Power 24 Hour. Jadi mulai di Himalaya sudah nggak ada lagi meat, nggak ada lagi daging, dan seluruhnya adalah veggies atau mungkin yang ada kayak mimian gitu sih. Cuman karena saya butuh banyak banget kalori dan orang Indonesia biasa nggak biasa tanpa nasi, jadi ya Dalbat is the best choice. Kayak ngopo mas? Wih, bisnis apa tuh? Another waterfalls. Jalan menuju Deorali dari Himalaya, ngeri. Kalau di Indonesia mungkin mirip-mirip kayak Gunung Sumbing di via Garung. Setelah hampir sampai puncak, jadi ya beginilah treknya. Trek menuju Deorali memang benar-benar terbuka. Jadi di sini anginnya cukup besar dan sudah minim vegetasi di sini. Jadi memang menandakan bahwa posisi Deorali ini sudah cukup tinggi. Begitu. Jadi nanti kita akan berjalan ke sana hingga pojok dan Deorali ada di balik bukit tersebut. Ketinggian 3200 mdpl. This one. Pick it up. Okay. Yeah. Cheers. Alright. Into the rice. We made it into Deorali. Oh, cheers, man. Okay. Woo. Bye. Hey, boy. Perjalanan dari Deorali menuju MBC. Perjalanan dari Deorali ke MBC benar-benar beda sih, luar biasa. Jadi benar-benar kita kayak trekking di sebuah lembah, benar-benar di tengah lembah, luar biasa, beda banget. Wow. Jadi sungai-sungai di sini tuh sangat berbeda dengan sungai di Indonesia. Warnanya hijau, terlihat bersih, bahkan nggak cuma di sini aja. Di sebelum Kathmandu menuju Pokhara pun sudah hijau seperti ini. Sangat-sangat berbeda dengan Indonesia. Suhu tadi malam sekitar minus 13 derajat. Sangat-sangat dingin, dan itu adalah suhu terdingin yang pernah saya rasakan gitu seumur hidup saya. Karena hidup di Indonesia, khususnya di Semarang itu biasanya menyentuh sampai 37 derajat, dan sekarang minus 13 derajat. Artinya sangat berseberangan gitu. Salju sudah mulai turun pagi ini, karena kebetulan saya juga mendaki ketika bulan November peralihan ke Desember, dan artinya peralihan dari autumn ke winter gitu. Jadi expected kalau suhunya bisa sangat dingin begitu. Tapi ini adalah pengalaman salju pertama saya di Himalaya. Mencari spot foto. Oh, iku mas, iku foto mau nih ya? Berarti spotnya kok gini? Tapi kok kayak ada sesuatu yang berubah ya?
My first ever experience touching the snow. Woo. Oh shit. Jadi sekarang sekitar jam setengah 6 pagi, masih di MBC dan akan OTW ke ABC for the summit attack. You ready? Ready bro. मैं रोल गर्न माथि त्यसै कुदिए त्यसै फ्ल्याप्सन. Masih gelap, tapi saljunya luar biasa tebal. Iya, kita akan jalan di trek bersalju seperti ini sampai ABC. Perjalanan menuju ABC dari MBC, seluruhnya bersalju. So, we are walking on the snow. And the water is also frozen. It's frozen right here. Here it's like a freeze like a frozen. Yeah. It's crazy bro. Hey, this is a real mountain. It's frozen. Ya. Jadi ini sebuah keubangan. Dan karena kami sampai sini hampir winter, jadi sudah beku semuanya. Oh, mau ngomong pun sulit banget karena saking dinginnya. Oh, sebentar lagi sampai ABC. Jadi, itu adalah ABC dan masih cukup jauh, mungkin 1 kilometer lagi sampai ke sana. Oke, alright. Sedikit lagi sampai ABC. Saljunya tebal sekali, jadi cukup sulit ketika melangkah. Jadi hampir mirip-mirip seperti pasir karena ketika diinjak langsung ambles. Namun bedanya adalah di sini sangat dingin, betul-betul dingin. Hey, buddy. Hey. How can you get there? We are about to make it happen. Make my dream come true. Oh, capek sekali. Jalannya luar biasa melelahkan karena bersalju dan cukup dalam. Jadi sangat-sangat terasa melelahkan. Tapi I made it, brother. I made it, brother. We made it, brother. Yes. No, we made it finally. Whew.
but no complaint, right? In the track, so We made it, brother. Yes, yes. Finally. finally. Long way. Yeah. Di Annapurna Base Camp. Okay, after 5 days of trekking, we finally made it to Annapurna Base Camp. Let's go. We made it. We made it. We made it, brother. Yes. It's been a long way. Jadi ini adalah view dari atas ABC. Jadi memang ABC ini dikelilingi oleh gunung-gunung es seluruhnya. It's like a 360 view. It's the glacier on the ABC. Perjalanan turun dari ABC ke MBC. Jadi kalau kata Lalit, misalkan kita mau naik helikopter itu bisa-bisa saja, cuman bayarnya adalah $3.000 atau sekitar ya lebih dari 30 juta lah. Jadi ya lumayan mahal lah, seperti itu. Long story short, jadi habis turun dari MBC kemarin terus menginap di Himalaya dan kami turun menuju Comrong. Mimpi buruk pendakian Annapurna adalah anak tangga. Siap-siap gagal dengkul sampai Comrong. Ini kita OTW dari Upper Sinua ke Comrong, jalannya turun terus dan akan menyeberangi lembah itu dan nanti Comrong ada di sana. Up there, chill bro, misi. Jadi ini adalah acap atau pengecekan Teams yang sebelumnya sudah dibikin di Kathmandu. Jadi ketika kita habis melewati Comrong akan melewati spot ini dan Teams kalian akan dicek oleh petugas di sini. Jadi check in terlebih dahulu dan jika sudah selesai trekking maka harus check out juga. Begitu. Tapi Teamsnya diurus di Kathmandu ya. Jadi bukan di trek pendakian Annapurna Sanctuary. Jadi perjalanan kita hari ini, kita barisan dari sana desa itu Upper Sinua, terus turun terus nanti di bawah itu ada jembatan.
kita benar-benar turun lembah terus nyebrang kali, naik, sampai sini. Perjalanan turun gunung ternyata nggak selalu menyenangkan, karena turun gunung di Annapurna itu artinya naik. Jadi ya, tapi oke. Hari terakhir di trek Annapurna akan turun dari Comrong menuju ke Jinudanda, dan nanti akan dilanjutkan by jeep dari Samrong ke Pokhara. Wih, ngeri juga nih. Kamu tuh asu apa sapi kok pakai kelongkong-kelongkong gitu? Wow. We still have 3, by the way. Akhirnya saya berdiri di tempat yang dulu hanya terlihat seperti mimpi. Di tengah pegunungan yang begitu besar dan begitu sunyi. Di sini, semuanya terasa berbeda. Langit terasa lebih dekat, udara terasa lebih tipis, dan untuk pertama kalinya di atas 4000 mdpl, saya benar-benar menyadari betapa kecilnya manusia. Di hadapan Himalaya, kita hanyalah titik kecil yang lewat sebentar. Sementara gunung-gunung ini sudah berdiri jauh sebelum kita lahir, dan akan tetap berdiri lama setelah kita pergi. Namun justru dari tempat sekecil ini, manusia bisa membawa mimpi yang begitu besar. Mimpi yang pelan-pelan membawa langkah ini semakin jauh, melewati jarak, waktu, dan rasa ragu. Dan sekarang, berdiri di bawah langit Himalaya, saya menyadari satu hal sederhana, bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai sebuah tempat, tapi tentang menyadari betapa luasnya dunia, dan betapa beruntungnya kita menjadi bagian kecil di dalamnya.